yang terkasih, marilah kita berdiri dan memulai ibadah ini dengan menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama. Jemaat, kita tabiskan kebaktian ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Nats yang akan membimbing kita dalam ibadah persiapan dan perjamuan kudus pada saat ini terambil dari Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sebagaimana telah disampaikan kepada saudara-saudari sekalian, bahwa pada hari ini Jumat 5 Juni tahun 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita, agar perjamuan kudus yang kita rayakan menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita. Maka kita perlu memeriksa diri sebelum mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dengan menimbang dalam hati hal-hal berikut ini. Yang pertama, hendaklah kita menyadari dosa dan kesesatan kita dan merendahkan diri kita di hadapan Allah, serta mencari kelepasan dari Allah saja. Yang kedua, hendaklah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus Tuhan
yang disalibkan dan mati dan yang telah bangkit itu. Dan yang ketiga, hendaklah kita memeriksa diri sendiri, apakah kita berkehendak untuk menyatakan syukur yang benar kepada Allah dan ingin hidup sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kehidupan kita dan mau mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Setiap orang yang merasa demikian dalam hatinya akan diterima Allah karena anugerahnya, serta diperkenankan untuk turut merayakan perjamuan dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan Allah, agar jangan merayakan perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada setiap orang yang mencela firman Allah serta sakramen-sakramen, yang menyembah berhala dan patung-patung, yang memuja orang-orang meninggal, malaikat atau makhluk lain, yang percaya kepada kekuatan-kekuatan rahasia, yang bersumpah palsu, yang menimbulkan perpecahan dan pendurhakaan di dalam gereja dan jemaat Tuhan, yang membenci sesamanya manusia serta tidak mengenal Allah. Selama mereka semua ini masih hidup di dalam dosa, mereka harus menahan dirinya dari persekutuan di dalam Kristus melalui perjamuan kudus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, semuanya itu diperhadapkan kepada kita bukan oleh karena kita sempurna, melainkan Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus dan mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa pada kita tidak ada dosa, maka kita menipu diri sendiri. Jika kita mengakui dosa kita dan berniat sungguh-sungguh untuk melawan kelemahan iman serta keinginan-keinginan kita yang jahat, dan kita mau hidup menurut kehendak Allah, maka kita boleh mempunyai keyakinan bahwa dosa dan kelemahan yang masih ada pada kita tidak dapat menjadi rintangan bahwa Allah berkenan menerima kita dalam anugerahnya. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Umat Tuhan terkasih, dengarlah olehmu titah perjamuan kudus sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hendaklah kita renungkan apa sebabnya Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus agar kita merayakannya. Dalam perjamuan kudus kita diingatkan bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapanya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari awal sampai akhir hidupnya. Ia telah diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib, supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku? Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkannya. Dan ia telah menamatkan pekerjaannya dengan kematiannya. Waktu ia berkata, sudah genap. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya suatu nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus itu segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan materai kasih dan setianya kepada kita. Kita beroleh ketentuan di dalam iman bahwa ia telah memberikan tubuhnya dipakukan pada kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya kita yang lapar dan berdahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita merayakan persekutuan kita dengan Allah Tritunggal dan juga persekutuan di antara kita sebagai anggota dari satu tubuh. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya akan janji Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius, demikian bunyinya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jikalau demikian, maka setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, itu merupakan suatu tanda dan materai dari kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Mam, saudara saya jemput untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu, mari kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel, masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang,
Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Dunia dalam rawa bahaya berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus, biar dalam pelita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Pengarahan hati, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, tempat di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia, kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami oleh Roh Kudus. Amin. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus.
ambillah. Berilah mereka makan dan minum. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kemalingan, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Akanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Silakan.
Minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Silakan. Jemaat yang terkasih, kita akan membaca petunjuk hidup baru bagi kita semua yang terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, Bapa sumber segala kehidupan, Bapa pemilik kehidupan ini, saat ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan masih izinkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk itu Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Saat ini kami rindu untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan berkati apa yang telah kami siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kotak persembahan sudah disediakan. Untuk itu dimohon untuk jemaat Tuhan secara bergiliran mengantar persembahan. Terima kasih. Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu
Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Ada sukacita yang besar ya Tuhan, yang tidak mampu kami gambarkan. Ketika kami boleh ada lagi di rumah-Mu, merasakan persekutuan yang indah dengan sesama kami, dan terlebih dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih izinkan kami untuk ada lagi di rumah-Mu dan merayakan perjamuan kudus. Tuhan, kami tidak pernah membayangkan keadaan ini. Tetapi ketika kami ada di hadirat-Mu, setelah sekian lama kami berdiam diri di mesbah-mesbah keluarga kami, kami sungguh merasakan bahwa persekutuan ini persekutuan yang dahsyat. Kami sungguh merasakan bahwa sebagai umat-Mu kami rindu bersekutu bersama-sama. Mungkin Tuhan mendapati banyak kali ketika kami ada dalam persekutuan, kami tidak benar-benar mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Tetapi pada saat Tuhan mengizinkan kami untuk bersekutu di mesbah keluarga, kami sungguh mengerti bahwa kami merindukan persekutuan yang utuh di dalam Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa ada sehidangan untuk menikmati tubuh dan juga darah Kristus. Kami bersyukur kami ada sebagai persekutuan orang percaya yang telah dipecah-pecahkan dan terus mendapatkan keselamatan dari Kristus. Terima kasih Bapa untuk kelayakan ini. Berkati hidup kami ya Tuhan, agar kami mau mempersembahkan kehidupan yang telah Engkau kuduskan ini. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Selepas ibadah perjamuan kudus di tempat ini, kami akan melanjutkan perjamuan kudus di rumah-rumah tangga. Tuhan memberkati. Biarlah kuasa dan anugerah Tuhan melimpah, sukacita-Mu melimpah atas seluruh umat Tuhan yang telah mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Biarlah keadaan ini tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk ada sebagai persekutuan orang percaya. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan menjalankan tanggung jawab ini. Hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan beri, sehingga kami pun boleh melakukan pekerjaan pelayanan ini dengan sukacita dan di dalam takut kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa bagi bumi ini. Tuhan memberkati bumi ciptaan-Mu. Teristimewa ketika bumi ciptaan-Mu harus sakit karena pandemi COVID-19 ini. Kami tahu tidak ada yang di luar kendali-Mu Tuhan. Karena itu kami sungguh-sungguh memohon proteksi ilahi terjadi dalam kehidupan kami dan juga bumi ini Bapa. Pulihkanlah kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh terus merasakan sukacita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Memberkati semua para medis, semua orang yang sedang berjerih lelah untuk ada di garda terdepan memerangi pandemi COVID-19 ini, dan seluruh pasien yang sedang terpapar. Kami minta di dalam kuasa darah Kristus, mereka boleh mendapatkan kesembuhan, kekuatan, dan iman yang teguh untuk terus percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka.
Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk persekutuan kami sebagai jemaat Gemit Kefas. Tuhan menolong kami dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan membimbing kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Sehingga pada akhirnya ketika kami diizinkan Tuhan untuk kembali beribadah di rumah Tuhan, kami sedang bergerak dari gereja menuju gereja. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, seluruh hidup kami persembahkan kepadamu. Pakailah hidup kami seturut dengan rancangan-Mu. Hanya di dalam nama Kristus, Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Allah yang telah memberikan tubuh dan juga darah-Nya untuk keampunan yang sempurna atas dosa kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan terkasih, pergilah, jadilah saksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi keselamatan umat manusia dan juga bagi seluruh ciptaannya. Saya jemput kita berdiri. Di bukit yang jauh nampak kayu salib, lambang kutuk nestapa. Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Allah sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus, memenuhi saudara-saudari dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus, saudara-saudari berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Lambang kutuk nestapa celah, salib itu tempat Tuhan Maha Kudus